الله الرحمن الرحيم. Sudah kita katakan tadi bahwa amalan yang diterima oleh Allah apabila amalan tersebut kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasul dan kita ikhlas mengerjakannya. Itulah amalan yang akan diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, semua kita sepakat itu tidak akan diterima. Kalau seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, Rasul sendiri yang mengatakan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan kita tentu tidak ingin amalan kita tidak diterima oleh Allah. Sangat tidak ingin. Karena ketika kita sampai di akhirat nanti, hanya satu yang kita inginkan. Amal saleh. Amal kita yang diterima oleh Allah itu yang kita butuhkan ketika kita nanti di akhirat. Alangkah ruginya orang-orang yang terlalu rajin beramal amalan yang Rasul tidak ajarkan. Sehingga ketika nanti bertemu Allah di akhirat, ternyata banyak amalan yang tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Oleh karena itu, mari kita jaga amal kita. Dan kita nasihati saudara-saudari kita agar beramal sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul saja. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Menguranginya nggak boleh, menambah juga tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh menambah rakaat salat dan mengurangi rakaat salat. Sebagaimana tidak boleh menambah waktu berpuasa, baik waktu berbukanya atau mengundur-undur waktu berbukanya atau menambah-nambah waktu untuk imsaknya, nggak boleh. Agama sudah diatur oleh Allah dan Rasul sudah mengajarkan agama itu secara utuh dan secara sempurna. Ikutilah agama itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wahai manusia semuanya, ikuti saja apa yang sudah ada dan jangan kalian buat hal yang baru. Semua agama ini sudah lengkap diajarkan kepada kalian. Dan Abu Bakar berkata, tidak sampai kepadaku sesuatu dari Rasulullah, melainkan aku amalkan seperti yang diamalkan Rasul. Karena aku takut ketika aku berbeda, aku akan sesat, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sampai kepadaku dari Rasul, aku akan amalkan seperti itu. Karena aku takut kalau aku melenceng, aku akan sesat. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Siapa kita? Siapa kita? Ilmu kita dibanding Abu Bakar seperti apa? Takwa kita dibanding takwa Abu Bakar seperti apa? Ternyata Abu Bakar tidak berani melakukan sebuah amalan yang Rasul tidak ajarkan. Kata beliau, kalau aku keluar dari apa yang diajarkan Rasul, aku takut aku menjadi orang yang sesat. Karena Allah mengancam orang yang keluar dari apa yang diajarkan Rasul dengan kesesatan dan adab di akhirat di dalam Al-Quran. Semoga Allah menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga umat Islam untuk dikembalikan, untuk memahami dan mengamalkan agama ini. Sudah cukup dengan apa yang diajarkan Rasul dan diamalkan Rasul bersama para sahabatnya ketika beliau hidup. Itulah agama. Seluruh agama sudah dibahas selesai tuntas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal mengikuti saja. Dan di akhirat kelak Nabi akan menjadi saksi atas amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas amalan kita. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang berusaha terus mengikuti Nabi dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan ternyata orang tersebut banyak amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Lalu apa gerangan nasib orang yang rajin beramal namun tidak peduli apakah ini diajarkan Nabi atau tidak. Kemudian bertemu dengan Nabi dan ternyata banyak amalan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya. Dan tentu kita tidak mau ini yang menjadi nasib kita di akhirat kelak. Maka mari kita sesuaikan. Utusan Allah kepada manusia hanya satu, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Nabi yang satu itu. Semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Dan semoga di yaumil akhirat, di hari akhirat, kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumil hisab. Semoga kaki kita dikuatkan ketika melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.